Maria, perawan yang dipilih Allah menjadi Bunda Yesus. Pace ebene. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita mendengarkan sabda Tuhan yang bertepatan dengan perayaan besar, yakni Hari Raya Kabar Sukacita. Injil Lukas menuntun kita merenungkan iman melalui sosok Maria, Bunda Allah, yang diundang untuk ambil bagian dalam karya agung Allah sebagai Bunda Sang Juru Selamat. Dalam Injil Lukas bab 1 ayat 26-38, kita menyaksikan bagaimana Maria dipilih oleh Allah untuk menjalankan misinya. Malaikat Gabriel datang membawa kabar mengejutkan. Maria akan mengandung dan melahirkan Yesus, Sang Anak Allah. Ketika Gabriel menyapanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Kita diingatkan bahwa saat Allah memanggil seseorang, Ia juga selalu menyertainya. Berita ini jelas bukan tanpa resiko. Sebagai seorang perawan yang belum bersuami, mengandung berarti siap menghadapi cemooh, bahkan penghakiman masyarakat. Maria pun pasti bergulat dengan pertanyaan dan ketakutan. Bagaimana Yusuf akan menerima kabar ini? Bagaimana reaksi orang-orang di sekitarnya? Mampukah ia mengemban tanggung jawab menjadi ibu Mesias? Namun Allah tidak hanya memanggil, melainkan juga melimpahkan rahmat dan penyertaan. Respon Maria begitu mengagumkan. Ia tidak menolak ataupun menghindar. Walau sempat bingung dan bertanya, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Akhirnya ia menyerahkan diri sepenuhnya dan berkata, "Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, kerap kali kita enggan memahami kehendak Allah dalam hidup. Ada ketakutan akan masa depan, kegagalan atau tantangan yang besar. Namun sabda Tuhan senantiasa menguatkan, jangan takut. Ia selalu berjalan bersama kita. Iman menuntun kepercayaan, walau rencana Allah terkadang melampaui akal kita. Maria pun pernah dilanda takut dan keraguan. Namun ia percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Malaikat Gabriel mengucapkan kalimat itu sebagai penegasan bahwa Allah sanggup mengatasi keterbatasan manusia. Kita mungkin merasa tidak pantas atau tidak layak, tetapi jika Tuhan yang memanggil, Ia juga yang akan memperlengkapi. Ini sepadan dengan ungkapan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. "Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan." Karena itu, yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kadang kita pun diundang untuk melakukan hal sulit, melayani yang tidak sesuai keinginan kita, mengampuni yang tidak mau diampuni, atau melangkah dalam iman tanpa kepastian. Dalam situasi seperti itu, perlu kita belajar dari Maria, percaya dan taat. Ketaatan Maria membawa keselamatan bagi dunia. Ketaatan kita juga bisa menjadi saluran berkat bagi banyak orang, meski kita tidak selalu melihat hasilnya secara langsung. Mari kita bertanya pada diri sendiri, apakah hati kita rela seperti Maria? Jika Maria berkata tidak, bagaimana mungkin rencana keselamatan Allah terjadi? Ini mengingatkan bahwa ketaatan kita memiliki dampak abadi, bukan hanya untuk kita, melainkan juga bagi banyak orang di sekitar kita. Kisah Maria dalam Lukas bab 1 ayat 26-38 adalah sebagai teladan iman, penyerahan, dan kepercayaan mutlak kepada Allah. Seorang perempuan sederhana dipercayakan Allah untuk menanggapi karya keselamatannya yang agung. Ketika Allah memanggil kita, wajar jika ada keraguan dan ketidaksiapan. Namun dari Maria kita belajar
Taat kepada Tuhan membawa kita masuk dalam rencananya yang mulia. Jawaban Maria, jadilah padaku menurut perkataanmu, adalah doa yang seharusnya kita panjatkan setiap hari. Tiada yang mustahil bagi Allah. Tantangan apapun yang kita hadapi, percayalah bahwa Tuhan sanggup berkarya melampaui harapan kita. Seperti Maria, kita tidak pernah sendirian. Allah yang memanggil adalah Allah yang menyertai. Maka, kuatkanlah imanmu. Milikilah ketaatan dan kesediaan untuk selalu menerima kehendak Tuhan. Percayalah, Allah bekerja secara luar biasa. Hidup ini mungkin penuh pergumulan, tetapi firman-Nya memanggil kita untuk tidak takut, tetap percaya dan berserah sepenuh hati. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, peristiwa dalam Injil Lukas ini mengundang kita untuk bercermin. Maria menyambut kabar sukacita dengan keraguan, namun akhirnya berserah dalam kerendahan hati sebagai hamba Tuhan. Para saudara, teladan ini patut menjadi pegangan. Meskipun kita sering bimbang, hendaknya kita datang kepada Allah dan berkata seperti Maria, "Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut kehendak." Amin. Pace Even.